per hari. Jadi bukan 1000 log langsung tumbuh per hari 1000. Bukan begitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang selalu bergabung di channel ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mari kita berteman dan saling berbagi pengalaman dengan cara subscribe channel ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya sampai berdering agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat tentunya ya. Perlu teman-teman ketahui 1000 backlog ya, 1000 backlog yang kita bibit dengan space atau waktu yang sama atau bersamaan, itu pertumbuhan jamurnya untuk setiap backlog itu tidak sama. Jadi kita umpamakan 1000 log bisa rata-ratakan 50 log per hari. Jadi bukan 1000 log langsung tumbuh per hari 1000. Bukan begitu ya. Di 1000 log itu biasanya atau asumsinya kuantitas panen jamurnya sekitar 300 sampai 500 kilo jamur segar selama masa produktif. Bahkan lebih, ada yang mengatakan 700 sampai 800, itu wajar, mungkin tergantung nutrisi dan perawatan. Jadi secara rata-ratanya 300 sampai 500 kilo, bahkan 600 kilo jamur segar dalam skala per 1000 backlog. Ketika 1000 log ini panennya tidak sama atau naik turun, ya ini perlu teman-teman perhatikan. Naik turunnya pertumbuhan jamur itu ada dua kemungkinan, ada secara wajar dan ada secara tidak wajar. Nah, secara wajarnya seperti ini ya. Jamur atau pertumbuhan jamur ini ada beberapa periode ya. Periode pertama kita anggap bulan pertama panen, periode kedua bulan kedua, periode ketiga bulan ketiga, dan periode keempat bulan keempat. Karena kita rata-ratakan produktivitas atau pertumbuhan jamur dalam satu log itu umurnya hanya sekitar 3-4 bulan, bahkan lebih. Kalau lebih ini biasanya kita namakan dengan buang buang BS ya, buang BS. Jadi ketika bulan pertama teman-teman panennya naik ya, dari 1000 log bisa panen 5-7 kilo per hari, bahkan ada yang mengatakan bisa 10 kilo atau 11 kilo per hari, atau sekali 2 hari atau sekali 3 hari pada bulan pertama. Itu boleh, itu wajar-wajar saja ya. Mungkin tergantung cuaca saat itu juga mendukung, iklim juga mendukung, dan perawatan juga pas. Kebetulan pertumbuhan jamur untuk log itu memang serentak. Nah, itu wajar. Dan di bulan kedua pasti ya, bulan kedua pasti pertumbuhan jamurnya pasti akan menurun. Karena apa? Karena ketika bulan pertama 1000 log ini tumbuhnya serentak ya. Biasanya kita rata-ratakan 1000 log per hari tumbuhnya 20 sampai 50 log saja. Nah, ketika bulan pertama sampai 100 atau 200 log sehingga hasil panennya meningkat, tentu saja periode kedua atau bulan kedua hasil panen akan turun. Nah, itu wajar. Jika periode ketiga atau bulan ketiga, kita bisa memprediksi panennya akan meningkat lagi. Itu wajar. Dan ketika periode keempat, panennya akan turun. Jadi kita sederhanakan, periode pertama naik, periode kedua pasti turun, periode kedua turun, periode ketiga pasti naik. Begitupun sebaliknya, jika periode pertama masih sedikit, periode keduanya bisa turun. Itu kalau tidak wajar, biasanya hasil panen atau produktivitas backlog yang tidak wajar, bulan pertama sedikit, bulan kedua sedikit, bulan ketiga sedikit, bahkan tidak sampai 300 kilo dalam 1000 log. Itu bisa bisa kita kategorikan ke log yang tidak wajar atau produktivitas yang tidak wajar. Mungkin karena nutrisinya kurang bagus ya, nutrisi dasar backlognya atau komposisinya kurang bagus, atau bibitnya kurang kualitasnya kurang bagus, ataupun cuaca saat itu ekstrim ya. Selanjutnya terkait nutrisi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya, yaitu cara membuat VOC atau pupuk organik cair ya. Nah, nutrisi ini ya,
Nutrisi ini banyak jenis, ada yang alami dan ada yang sudah racikan. Ya, alami itu herbal ini seperti air leri atau air cucian beras, glukosa atau gula. Nah, yang racikan ini biasanya ada ZPT ya, pupuk ZPT atau pupuk hantu. Ada apa lagi? NASA dan ada tetes tebu, banyak sekali ya. Jadi semua nutrisi yang saya sebutkan itu adalah basicnya glukosa atau selulosa ataupun yang mengandung gula. Jadi fungsi utama dari nutrisi ini ya, perlu juga teman-teman pahami. Fungsi utama dari nutrisi ini yang pertama adalah perangsang pertumbuhan. Ya, perangsang pertumbuhan biasanya pertumbuhannya agak macet. Nah, guna nutrisi ini adalah sebagai doping atau doping ya. Dan juga menjaga kelembapan backlog. Itu salah satu fungsi utama dari nutrisi. Nah, nutrisi ini juga bisa untuk menambah asupan makanan dari backlog ini sehingga jamurnya bisa tumbuh lebih maksimal lagi. Bukan untuk apa ya? Jangan sampai berasumsi nutrisi ini langsung membuat pertumbuhan jamur membludak, bukan. Tapi salah satu fungsi utamanya memang merangsang terlebih dahulu ya. Jadi perangsang pertumbuhan. Nah, selanjutnya pertanyaan dari siapa ya? Jadi banyak sekali, terima kasih. Ini terkait perawatan backlog ya. Jadi perawatan log ini ya mungkin penghambat atau menurunnya kualitas pertumbuhan atau kuantitas panen ya. Itu mungkin kekurangan perawatan. Perawatan yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama itu permukaan log tidak boleh kering. Ya, permukaan log tidak boleh kering. Dalam arti keringnya memang gersang ya, keras. Jadi ketika permukaan log sudah keras, teman-teman bisa kerok pakai cutter. Nah, untuk menjaga kelembapan bisa di-spray ya, bukan disiram tapi di sprayer. Nah, itu salah satu menjaga kelembapannya dan juga jaga kebersihan dari hama seperti kecoa ataupun hama lainnya.